Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya menjadi qudwah, panutan kita dalam segala hal. Kita bermohon, berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diajarkan, diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih dalam pembahasan fikih al-usrah, fikih keluarga terkait dengan masalah bab yang pertama masih dalam bab pernikahan. Jadi kita masih dalam bab pernikahan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat sah dan rukun pernikahan. Nah, maka pada al-muharramatu fin nikah, jadi ada wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, ini al-muharramat fin nikah. Jadi rukun nikah itu adanya dua mempelai, itu rukun nikah. Jadi harus ada calon suami dan ada calon istri. Nah, untuk calon istri ini atau calon suami ini itu syaratnya adalah bukan termasuk dalam kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Jadi meskipun ada calonnya, tapi kalau calonnya itu masuk dalam kategori al-muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi, maka tidak sah pernikahan itu. Bahkan menjadi batal karena tidak memenuhi persyaratan seseorang dikatakan sebagai calon mempelai. Nah, para jamaah sekalian, dalam kitab ini dikatakan al-muharramatu fin nikahi kisman. Wanita yang haram dinikahi itu dibagi dua. Ya. Kismut tahrimil mu'abbad. Jadi yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi al-mu'abbad, selama-lamanya. Selama-lamanya artinya sama sekali tidak boleh dinikahi dalam kondisi dan keadaan apapun. Pengharamannya bersifat permanen. Ya, mu'abbad, selama-lamanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, qismut tahrim al-muaqqat. Wanita yang haram dinikahi dalam tempo waktu tertentu. Jadi dia tidak berlaku selama-lamanya. Dia diharamkan dengan sebab tertentu. Kalau sebab itu hilang, maka sudah boleh dinikahi. Nah, itu bagian yang kedua. Jadi wanita yang haram dinikahi itu dibagi dua. Ada yang memang sifatnya permanen, sama sekali tidak boleh dinikahi dalam kondisi dan keadaan apapun. Yang kedua,
pengharamannya itu sifatnya temporal, hanya dibatasi oleh keadaan dan waktu tertentu. Nah, para jamaah sekalian, kita mulai dengan bagian yang pertama, al-muharramatu fin nikah, yang masuk dalam kategori diharamkan selama-lamanya. Nah, dalam kitab ini dikatakan yuhramu ta'bidan arba'asyrata imra'atan. Yuhramu ta'bidan arba'asyrata imra'atan. Diharamkan selama-lamanya untuk menikahi 14 wanita. 14 kategori, jadi ada 14 wanita yang haram dinikahi. Nah, 14 ini para jamaah sekalian, sab'un yuharramna bin nasab wa sab'un bis sabab. 7 karena ada hubungan pertalian nasab. Jadi 14 yang haram dinikahi selama-lamanya. 7 diantaranya itu diharamkan karena ada hubungan pertalian nasab, ya, hubungan nasab. Wasab'un bis sabab, dan 7 lainnya karena sebab tertentu. Nah, ya. Tapi hukumnya ke semua wanita ini diharamkan untuk dinikahi ta'bidan selama-lamanya. Nah, ya. Wa yuqsadu bit ta'bid adamu jawazi nikahihinna abada. Yang dimaksud dengan ta'bid adalah wanita ini diharamkan untuk dinikahi abadan, selama-lamanya. Mahmakanatil ahwal, ya, dalam segala kondisi. Jadi tidak ada celah sama sekali yang menjadikan wanita itu boleh dinikahi. Jadi ditutup pintunya selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Ya. Jadi, ya, ini yang masuk dalam kategori pertama. Nah, sebabnya walihadhil hurma salasatu asbab. Ya, pengharaman ini didasari oleh 3 hal. Sebabnya 3. Pertama, al-qarabah, hubungan kekerabatan. Ya, nanti dijelaskan siapa saja kerabat kita yang punya hubungan kekerabatan dengan kita yang tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, al-musaharah, dengan sebab pernikahan. Ya, jadi dengan sebab pernikahan ada wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya dengan sebab al-musaharah itu, dengan sebab pernikahan. Warada, dan dengan sebab persusuan. Ya, persusuan. Jadi ada 3 hal yang menjadikan seorang wanita itu haram dinikahi, ya, karena hubungan kekerabatan, nasab, kemudian dengan sebab itu ada 2, sebab pernikahan dan sebab rada'ah, sebab persusuan. Ya, nah ini, ya, jumlahnya ada berapa? Ada 14, ya, wanita yang haram dinikahi untuk masuk dalam kategori ini. Siapa saja? Dimulai dengan al-muharramatu bil qarabah, yang diharamkan karena hubungan kekerabatan, karena nasab. Siapa? Al-um, ibu. Wa ummul ibunya ibu. Wa ummul ab, ibunya bapak. Ya, wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan. Jadi asal usul kita dari kaum wanita, ya, asal usul kita dari jalur wanita itu semuanya itu semuanya haram untuk dinikahi. Ibu kita tentunya, kemudian ibunya ibu kita, nenek, ya, dari pihak ibu, atau ibunya bapak kita. Jadi semua asal usul kita lewat jalur wanita, baik dari pihak ibu ataupun pihak bapak, semuanya ini masuk dalam kategori yang haram dinikahi. Nah, ini jelas, tidak perlu dipanjang, ya. Kemudian yang kedua, al-bintu. Yang kedua, al-bint. Wa bintul binti wa bintul ibn. Semua jalur ke bawah, anak perempuan. Ya. Kemudian anak perempuan dari anak
perempuan, cucu perempuan. Ya. Kemudian bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il insan. Jadi yang ke bawah. Kalau tadi yang ke atas, sekarang yang ke bawah. Ya. Maka itu haram dinikahi. Kemudian yang ketiga, al-ukhtus syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Wal ukhtu li'ab, begitu pula saudara perempuan sebapak. Awil ukhtu li'um, begitu pula saudara perempuan seibu. Ini yang masuk dalam kategori wa yu'abbaru anhunna bi furu'il abawain. Semua keturunan bapak kita atau ibu kita. Semua keturunan bapak dan ibu kita. Ya, kalau kita katakan saudara ya, kalau kita jadi saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu, semuanya itu diharamkan untuk dinikahi. Itu yang ketiga. Yang keempat, bintul akh asy-syaqiq. Ya. Wa bintul akhli ab wa bintul akhli Yang keempat itu anak perempuan dari al-akh asy-syaqiq, dari saudara laki-laki sekandung. Siapa itu? Kemenakan. Ya, kemenakan perempuan dari saudara kita, saudara laki-laki kita. Atau wabintul akh atau bintul akhli ab, atau anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak, atau bintul akhli begitu pula anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Jadi kemenakan kita baik ya dari saudara laki-laki sekandung, sebapak ataupun seibu. Anak perempuannya itu haram dinikahi. Kemudian yang kelima, bintul ukhti syaqiqah. Kalau tadi anak perempuan dari saudara laki-laki, ini anak perempuan dari saudara perempuan, baik yang sekandung, sebapak ataupun seibu. Itu semuanya masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi. Yang keenam yang diharamkan karena dengan sebab kekerabatan, al-ammah. Siapa itu al-ammah? Al-ukhtu li'ab, saudara perempuan bapak. Saudara perempuan bapak. Bibi, tante, ya. Tante, saudara perempuan saudara perempuannya bapak kita. Itu namanya ammah dalam bahasa Arab ya, al-ammah. Ya. Begitu pula ammatul ab, begitu pula ke atas. Saudara ya, maaf, kalau tadi itu saudaranya bapak, sekarang saudara perempuannya kakek, ammatul ab, tantenya bapak kita ya, tantenya bapak kita, saudara perempuan kakek ya. Jadi ya, dia itu tantenya bapak ya, tantenya bapak kita ya. Itu juga masuk dalam kategori haram di ammatul begitu pula dari pihak ibu, tantenya ibu ya. Jadi saudara laki-laki, saudara perempuan bapaknya ibu. Iya, bapaknya ibu. Kakek kita dari pihak ibu itu punya saudara perempuan. Itu juga ammatu al itu masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi. Tante dari pihak ibu. Iya. Ya. Ini yang disebut dengan semua anaknya kakek atau anaknya nenek. Itu masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi. Sudah berapa? 6. Kemudian yang terakhir khalah. Siapa itu khalah? Khalah itu ukhtul ini kalau tadi amma itu saudara perempuan bapak. Nah, kalau dalam Islam dibedakan antara amma dengan khala. Khala itu saudara perempuan ibu, tante dari pihak ibu, disebut khalah. Ya, jadi ukhtul saudara perempuan ibu. Ya, tante kita dari pihak ibu, saudara perempuannya ibu kita. Ya, itu dalam bahasa Arab
dalam Islam disebut khalah, ya, khalah, ya. Wa misluha khalatul begitu pula tantenya ibu kita, ya, tantenya ibu kita dari pihak ibu, ya. Wa khalatul ab, begitu pula tantenya bapak kita, ya. Nah, ini masuk dalam kategori anak keturunan dari kakek dari pihak ibu, semuanya itu, ya, masuk dalam kategori al-muharramat. Nah, ada berapa? Ada 7, ya. Kita ulangi. Ibu ke atas, anak perempuan ke, ya, anak perempuan, kemudian saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, tante dari pihak bapak dan tante dari pihak ibu, ya. Ini dengan beserta penjelasannya yang telah kita jelaskan tadi. Ini semua ada 7 yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan, dan pengharamannya ini berlaku selama-lamanya, muabbadan, dan tidak ada kondisi yang membolehkan sedikit pun, tidak ada, ya. Ya, jadi, ya, sama sekali tidak boleh, ya, selama-lamanya, ya. Maka di sini dikatakan fahaula in niswah la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihal. Dalam kondisi apapun, semua yang disebutkan ini, yang 7 ini sama sekali tidak boleh dinikahi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikum, diharamkan buat kalian. Hurrimat alaikum, diharamkan buat kalian. Siapa itu? Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Wa banatukum, putri-putri kalian. Wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, nah itu ammah, saudara perempuan bapak, ya, tante. Wa ammatukum wa khalatukum, begitu pula saudara perempuan dari pihak ibu, khalah, ya. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Ini para jamaah sekalian masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi dari pihak dengan sebab hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, dan pemberlakuannya berlaku selama-lamanya. Nah, kemudian yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi al-muharramat bil musahharah, dengan sebab pernikahan, ya. Jadi kalau kita menikahi seorang wanita, maka dengan sebab pernikahan dengan wanita itu, ada wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, ya. Kalau kita menikah dengan seorang wanita, maka akibat pernikahan dengan wanita itu menjadikan ada wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, ya. Meskipun setelah itu pernikahan itu berakhir dengan perceraian, pengharamannya itu tetap berlaku meskipun sudah cerai, ya. Nah, siapa saja para jamaah sekalian? Di sini dikatakan dengan sebab pernikahan, ya, yuhramu bihal ati. Pertama, zaujatul ab wa misluha zaujatul jad, abil ab wa zaujatul jad, oleh. Nah, inilah yang dibatalkan dalam tradisi jahiliyah. Jadi tradisi jahiliyah itu membolehkan seorang anak menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapaknya, bahkan dijadikan warisan, diperebutkan. Jadi kalau bapaknya meninggal, dia punya istri, bukan ibunya, ya, bukan ibunya, dia punya istri, maka wanita itu
diperebutkan oleh ahli warisnya, dan boleh anaknya ini, anaknya laki-laki ini yang meninggal itu menikahi mantan istri bapaknya. Nah, itu dalam Islam dilarang, dibatalkan, tidak boleh. Ya, zaujatul ab, begitu pula zaujatul jad, wanita yang pernah dinikahi oleh kakek, bapaknya bapak. Ya. Nah, kemudian zaujatul jad abil begitu pula dari pihak ibu. Ya, bapaknya ibu, kakek dari pihak ibu pernah menikahi seorang wanita. Maka ini semuanya sama. Ya, tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Ya. Karena dengan sebab wanita itu sudah pernah dinikahi oleh siapa? Oleh bapak kita atau kakek kita, baik dari kakek dari pihak bapak atau pihak ibu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wala tankihu ma nahkaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang sudah lalu pada masa jahiliyah, yang sudah lewat. Ya. Jadi setelah datangnya Islam, Islam menghapus kebolehan menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak. Maka tidak boleh. Ya. Itu dengan sebab pernikahan. Jadi dengan sebab pernikahan kita tidak boleh menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kita dengan alasan apapun, tidak boleh. Meskipun bapak kita meninggal dunia, meskipun bapak kita menceraikan wanita itu. Ya, jadi umpamanya kan bisa saja bapak kita menceraikan wanita itu. Ya, tapi sudah pernah dinikahi. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, zaujatul ibn. Ya. Jadi kalau tadi untuk anak ya, tidak boleh menikahi istri bapak. Nah, sekarang sebaliknya, seorang bapak tidak boleh menikahi zaujatul ibn, wanita yang pernah dinikahi oleh anaknya, menantu. Ya, menantu. Meskipun jadi semua wanita yang pernah dinikahi oleh anak kita, kalau kita punya anak laki-laki, dan dia menikahi seorang wanita, katakanlah anaknya meninggal dunia, anak laki-laki yang meninggal dunia, dia kasihan sama menantu perempuannya. Saya bilang daripada mendingan, boleh tak? Tidak boleh. Itu dilarang dalam agama kita. Zaujatul ibn. Begitu pula wa zaujatu ibnil ibn. Begitu pula istri dari siapa? Cucu laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki. Wa ibnul binti aidan, begitu pula istri dari anak laki-laki dari anak perempuan. Jadi semuanya ya. Jadi intinya sebenarnya zaujatul furu', semua istri furu', anak keturunan itu tidak boleh dinikahi. Apa dalilnya? Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Halail itu adalah wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh anak-anak kita. Anak-anak kalian. Itu tidak boleh dinikahi dalam surah An-Nisa ayat 23. Ini penting kalau untuk muharramat ini. An-Nisa ayat 23. 22 itu menjelaskan semua wanita-wanita yang haram dinikahi. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, yang haram dinikahi dengan sebab pernikahan, dan ini berlaku selama-lamanya, adalah ummuz zaujah, ibu dari istri, mertua perempuan. Ummuz zaujah, jadi ibunya istri kita itu selama-lamanya berlaku permanen, ummuz zaujah.
begitu pula wa mislu ummiha jami' usuliha minan nisa ka ummi zaujah. Ya. Begitu pula semua ibu, ya, dari ibu mertua dari siapa? Dari asal usul kita. Jadi bapak kita punya mertua. Bapak kita punya mertua. Mertua perempuannya kita juga tidak boleh nikah, itu sama. Iya. Ya. Ibu kita juga punya mertua. Itu juga sama. Ya, jadi ummi zaujah, ibunya, ya, nenek dari ibu dari ibu istri. Iya. Apa itu? Ibunya ibu mertua. Iya, begitu. Ya. Itu masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi. Berlaku permanen, berlaku selama-lamanya. Wa ummahatu nisaikum. Dalilnya adalah wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri-istri kalian. Ya. Ya. Nah, ketiga wanita ini atau wanita ini, ya, ibu mertua ini, para jamaah sekalian, itu dengan sebab akad saja, kalau akadnya sudah sah otomatis haram. Nanti ini dibedakan dengan yang selanjutnya, ya. Ya. Jadi dengan akad nikah yang dikatakan sah, otomatis ibu mertua itu haram selama-lamanya. Ya, meskipun suatu saat umpamanya istri dari laki-laki itu meninggal dunia, ya, atau diceraikan, maka ibu mertua tetap ibu mertua. Tidak ada dibilang mantan. Ada mantan istri ada kan? Ada, kalau diceraikan mantan istri, tapi mantan ibu mertua tidak ada. Tetap dia adalah ummu zaujah, dia haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ya. Jadi ini termasuk penghargaan terhadap ibu. Ya. Siapapun, ibu dari kita, ibu dari istri, itu semuanya adalah wanita-wanita yang tetap harus dihormati. Meskipun, ya, wanitanya itu atau istrinya itu katakanlah ditakdirkan oleh Allah bercerai. Ya. Kemudian yang keempat, yang haram dinikahi dengan sebab pernikahan adalah bintuz zaujah. Bintuz zaujah, anak perempuan dari istri. Apa ini maksudnya? Anak perempuan dari istri. Kalau menikahi janda, dan janda ini punya anak perempuan, ya, anak perempuan, tidak boleh dua-duanya. Ya. Jadi bintu zaujah, anak perempuan itu, anak perempuannya istri, ya, anak apa namanya? Istilah kita apa itu? Anak tiri, ya, ya, anak tiri, maka itu tidak boleh dinikahi, haram hukumnya. Bintu zaujah, ya, wahiyal musamma birrabibah. Ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah rabibah, ya, rabibah. Fahiyah haramun ala zauji ummiha. Maka rabibah ini, anak perempuan istri, itu tidak boleh dinikahi oleh suami ibunya, ya, tidak boleh, ya, berdasarkan sabda Rasul, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Ya. Dan wanita-wanita rabibah, anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang kalian pelihara, fi hujurikum, yang dalam pemeliharaan kalian, ya, dari istri-istri kalian yang telah kalian dakhaltum bihinna, yang kalian itu telah melakukan hubungan dengannya.
Ya, ini ada dua hukum, ya. Yang pertama, apakah dipersyaratkan anak itu dipelihara sejak kecil? Tidak, tidak dipersyaratkan. Itu cuma menjadi sesuatu yang maksudnya di sini dikatakan wala yushtaratu fit tahrim an takuna rabibata rabbat fi hijri zauji ummiha. Tidak dipersyaratkan wanita rabibah itu harus dalam pemeliharaan suami. Enggak. Jadi meskipun tidak dipelihara sejak kecil, umpamanya dia menikahi ibunya dan sementara anaknya ini sudah besar, maka tetap masuk dalam kategori rabibah. Ayat ini menyebutkan kondisi kebanyakannya rabibah itu dipelihara sejak kecil, tapi bukan berarti kalau dia sudah besar tidak dipelihara dari kecil maka tidak haram, tetap juga haram. Nah, itu yang pertama. Nah, di sini dikatakan wa inna ma dzukira qaidul hijri li bayanil ghalib, karena yang mayoritas keadaannya bahwa anak perempuan itu dipelihara oleh suami sejak kecil. Ayat. Fahadhil bint tuhramu 'ala rajul idza dakhala bi ummiha. Tapi pengharaman rabibah ini, kalau tadi ibu mertua itu diharamkan hanya dengan prosesi akad. Ya, prosesi akad. Jadi kalau sudah terjadi akad, ibu mertua otomatis menjadi haram dinikahi. Tapi untuk rabibah ini persyaratannya tidak. Ya, jadi bukan hanya sekedar akad. Disebutkan persyaratannya. Fahadhil bint tuhramu 'ala rajul idza dakhala bi ummiha. Kalau laki-laki ini sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibu wanita itu. Ya, jadi setelah akad terjadi hubungan suami istri. Fa illam yadkhul biha, tapi kalau ternyata suami ini, laki-laki ini belum berhubungan dengan wanita itu, ya, ka'an talaqal jadi belum berhubungan dengan wanita itu meskipun sudah akad, ya, akadnya sudah sah, tapi ada sebab sehingga laki-laki itu menceraikan istrinya. Boleh enggak dia menikahi anak perempuannya? Boleh. Mudah-mudahan paham, ya. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi seorang janda yang punya anak perempuan, gadis, kapan diharamkan? Kalau sudah akad dan sudah berhubungan. Tapi kalau laki-laki ini menceraikan perempuan itu, atau mohon maaf, kalau perempuan itu meninggal padahal belum berhubungan suami istri, maka anak perempuan yang dimiliki oleh wanita itu halal tidak dinikahi oleh laki-laki ini? Boleh, ya. Jadi ka'an talaqal aw matat qabla ad-dukhul fa innahu yajuzu lahu nikahu banatihima, maka dia boleh menikahi rabibahnya ini, ya, rabibahnya, tapi dengan syarat dia belum melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 23, fa illam takunu dakhaltum bihinna, ya, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Apabila kalian belum melakukan hubungan suami istri dengan mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk, ya, menikahi wanita itu. Maksudnya rabibah, anak dari istri tersebut. Yang kelima para jamaah sekalian, yang terakhir, karena dengan sebab apa? Dengan sebab pernikahan, yuhramu 'alal mar'ati zauju ummiha. Ya, jadi wa zauju ibnatiha wa ibnu zaujiha wa abu zaujiha. Ini bagi perempuan, ya. Ya, jadi seorang wanita diharamkan untuk menikah dengan siapa? Suami ibunya. Maksudnya siapa?
bapak tiri ya. Jadi umpamanya ya ibunya bapaknya meninggal ya. Bapaknya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi. Ibu perempuan ini menikah lagi. Boleh enggak? Setelah itu ya suami siapa? Suami ibunya ini menikahi dia. Wanita itu tidak boleh. Begitu pula wa zauju ibnatiha. Begitu pula suami dari anak perempuannya. Ini bagi wanita ya. Bagi wanita diharamkan untuk menikah dengan suami anak perempuannya, menantu, ya, menantunya. Ya, begitu pula wabnu zaujiha, ya, ibnu zaujiha, ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau tadi kan laki-laki menikahi janda yang punya anak. Nah, sekarang kalau suami yang punya anak dari pernikahan sebelumnya, dia punya anak laki-laki, menikah dengan seorang wanita. Boleh enggak wanita ini setelah meninggal suaminya menikah dengan anaknya, anak tirinya? Boleh enggak? Juga tidak boleh. Itu juga sama hukumnya, ya. Wabnu zaujiha wa abu zaujiha. Begitu pula bapak dari suaminya. Bapak dari suaminya itu juga ya, mertua ya, mertua laki-laki dari suaminya, itu juga dimasukkan dalam kategori wanita yang haram untuk dinikahi. Sudah masuk waktu Isya? Sudah ya? Saya kira demikian para jamaah sekalian, apa yang dapat disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tanggung juga sebenarnya, selesai ya, belum selesai muharramat ini ya, masih ada lagi. Nah, ini tinggal satu pertemuan sebelum Ramadan, masih ada Rabu depan. Rabu depan mau lanjut ini atau kita tanya jawab tentang Ramadan dan puasa, tentang puasa dan Ramadan, itu saja ya. Jadi insya Allah ini berarti nanti setelah puasa baru lanjut lagi ya, insya Allah ya. Dicatat baik-baik, diingat baik-baik ya, karena menjelang Ramadan kayaknya tidak cocok bahas pernikahan ya. Yang cocoknya bahas jangan menikah karena bahaya di antara pembatal puasa itu ya. Bisa masuk ya pembatal puasa dan bayar kafarahnya ya. Masya Allah. Tapi boleh enggak menikah di bulan Ramadan? Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Cuma hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai bayar kafarah ya. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Saudara perempuan. Siapa dari? Kita laki-laki, punya mertua laki-laki, kemudian ada saudara perempuannya. Ini apakah mahram juga? Tante berarti? Iya, tante mertua. Iya, tantenya istri. Tantenya istri. Itu nanti ini kita belum sampai di situ. Iya. Diharamkan karena sunnah, itu ada hadis yang melarang. Iya. Terus bagaimana dengan status anak, misalkan anak saudara? Tantenya istri. Tantenya istri tidak. Yang dilarang itu digabungkan, dinikahi ketika istri kita masih. Jadi begini, tidak boleh dipoligami. Jadi kita nikahi istri kita, kemudian dia punya tante. Kita nikahi juga tantenya, boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kalau istri kita sudah meninggal, boleh enggak nikahi tantenya? Boleh. Yang tidak boleh itu tapi kan belum sampai di situ. Saya kira itu. Jadi tantenya istri itu tidak boleh ini yang masuk dalam kategori
yang haram dinikahi karena kondisi tertentu dan bisa menjadi boleh kalau kondisinya sudah tidak ada. Nah, itu yang sifatnya temporal, sifatnya sementara. Iya. Iya. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan Dari saudara laki, tapi dia istilahnya hamil di luar nikah, Ustaz. Nah, jadi artinya kan dia tidak dinasabkan ke bapaknya. Iya. Bapaknya itu saudara. wallahu alam kelihatannya tetap tidak boleh. Tetap dia jadi mahram kita. Iya. Wallahu alam apakah hubungan mahramiyahnya berlaku, tapi kelihatannya wallahu alam mirip, ya, hampir sama dengan anak kemenakan sebenarnya, kemenakan. Wallahu alam. Ya. Masih ada? Jadi yang lebih banyak para jamaah sekalian yang boleh dinikahi atau yang haram dinikahi? Yang mana lebih banyak? Ya, tapi kenapa sulit untuk memilih pasangan? Padahal yang diharamkan tidak banyak. Yang lebih banyak itu yang dihalalkan untuk kita nikahi. Ya. Cukup ya? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah pekan depan ya, mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah umur panjang dan ya insyaallah kita ya membahas terkait dengan fikih atau hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa dan Ramadan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.